Ya, hutan Gorontalo yang dulu lebat kini tergerus oleh ekspansi perkebunan dan pertambangan. Apa yang terjadi? Sungai yang jernih tercemar oleh limbah industri dan sampah rumah tangga. Siapa yang bertanggung jawab? Nelayan yang kehilangan mata pencarian karena pencemaran laut, bagaimana nasib mereka? Dan jurnalis adalah garda terdepan dalam menyuarakan ini. Tribuners, saat ini di studio kita hadir dua jurnalis lingkungan yang akan kita tanya-tanya lebih lanjut soal seperti apa pengalaman mereka. Tribuners, jika kalian menyaksikan liputan dari tengah hutan, melihat liputan dalam bentuk visual dan audio yang keren, itu pasti dibuat dengan liputan-liputan dibuat dengan praktik-praktik jurnalistik yang cukup sulit. Namun kita bersyukur karena kemudian karya itu hadir di tangan kita, kita baca dengan enak dan menikmati itu. Nah, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana kemudian karya-karya itu dihasilkan oleh teman-teman jurnalis lingkungan. Nah, hari ini kita akan mencoba mengulik itu. Seperti apa sih teman-teman ini mencoba atau mendapatkan karya-karya jurnalistiknya, bagaimana kemudian mereka memproduksi, dan bagaimana tantangannya. Di studio saat ini ada Jul Mangkau, seperti di samping saya. Lalu ada Ferianto Majoa dari Asosiasi Media Cyber Indonesia, dan Jul Mangkau itu koordinator SIEJ Simpul Gorontalo. Dan saya tidak sendiri. Nanti acara ini saya dipadu bersama dengan co-host kita Rafika Hinelo, ya. Nah, mungkin apa kabar nih, Jul? Baik. Kita santai. Iya. Nah, ini juga ada Om Fer juga jauh-jauh tadi katanya meninggalkan tugas mengajar di kampus demi hukum. Terima kasih. Nah, Om tapi Fer. mahasiswa diajak ke sini. Jadi mereka langsung praktek juga. Oke. Nah, Pak Ferry Majoa, atau saya panggil nanti selanjutnya Om Fer ya, karena ini senior saya di organisasi profesi IG. Nanti Om Fer ini sudah banyak melintang sebagai senior jurnalis ya, Om Fer ya. Kita banyak belajar dari Om Fer. Terus Jul juga kerabat saya, banyak meliput soal isu-isu lingkungan. Nah, kita mau tanya nih, bagaimana sih terakhir ini ada, saya ke Jul dulu kali ya. Apa liputan terakhir nih, Jul, soal lingkungan? Sebenarnya kalau soal lingkungan itu terakhir Saya lagi garap isu soal nikel, soal hilirisasi, tapi memang belum bisa dibilang kapan publikasinya kan. Nah, itu yang memang masih digarap sekarang karena memang ada kesepakatan belum membicarakan ke banyak orang, tapi terakhir ini soal hilirisasi nikel yang sementara saya kerjakan. Di mana nih? Bagaimana di proses sejauh ini? Ini liputan yang tersulit yang saya alami karena memang ada banyak faktor yang harus saya kerjakan dan harus dikonfirmasi karena hilirisasi nikel ini kan hubungannya kan kuat, apalagi dengan kondisi politik kita sekarang ini kan ya harus memang secara detail, harus banyak verifikasi lagi dan sebagainya, itu yang menjadi tantangan. Kenapa ini saya bilang menjadi paling urgent karena kondisi yang kita tahu sekarang juga kan, bagaimana kondisi politik, apalagi singgungannya soal hilirisasi. Sebenarnya kalau bicara soal takut, 2020 ya, sebelum COVID itu kan saya pernah bekerja di media di Gorontalo Online, yang di dulu Hupa ya. Nah, saya pernah apalagi liputan soal tambang di Pohuwato. Nah, jadi kampung sendiri. Jadi ketika banyak teman-teman jurnalis yang di sana yang masih belum, tambang dibicarakan tapi bukan dari segi lingkungannya. Tambang cuman dihitung sebagai sumber mereka bahas soal ekonomi, apa untung dan tidak untung. Tapi secara ekologi mereka membicarakan bagaimana keberlanjutan dari sisi lingkungannya. Itu yang coba saya angkat. Itu punya kesan tersendiri. Saya datangi 2 preman waktu itu. Didatangi? Iya, datangi. Kau yang mendatangi preman? Tidak. Saya datangi preman 2 orang, tapi saya tidak di rumah. Cuman datang ke rumah, ada orang tua. Nanti orang di rumah bilang, saya nggak ada di rumah waktu itu. Karena memang tidak ada waktu itu di rumah. Nah, itu semacam memang ketakutan, tapi karena yang saya buat memang fakta yang terjadi di lapangan, ya
SWAT begitu, tidak ada. Iya. Tapi tetap itulah yang penting kerja jurnalisme itu kan yang penting diverifikasi kan. Ketika diverifikasi kita punya data yang kuat, ya memang ada semacam ancaman, tapi ya yang kita keluarkan adalah hasil verifikasi yang terakhir itu. Nah, kalau Om Fer nih, kapan ini sekarang lagi? Ini kan Om Fer ketua Asosiasi Media Cyber ngurusin ini, tapi juga kemudian harus tidak melupakan liputan-liputan lingkungan. Saat ini Om Fer lagi apa terakhir liputan yang terakhir soal lingkungan nih? Begini, Pak Wawan dan Tribuners Ya, istilahnya. oh Tribuners. Tribuners. Iya. Begini, ya. Saya sebelum masuk, ini yang menarik yang disampaikan Pak Jul tadi ya. Cuma saya ingin menginformasikan, mulai tanggal 27 Februari sampai tanggal 5 April, program lingkungan PBB, UNEP, membuka kesempatan kepada generasi muda yang atau yang punya untuk didaftar sebagai Young Champions of the Earth. Nah, jadi akan dipilih ada satu dari benua Amerika, dari Asia, dari Afrika untuk program ini. Jadi kalau dia punya pengalaman minimal 6 bulan, misalnya dia pendampingan program lingkungan apa, dia bisa didaftar. Jadi ini terbuka buat seluruh generasi muda di dunia. Nah, barangkali kalau di Gorontalo ada yang tertarik, ya silakan masuk ke itunya UNEP program. Jadi dia dia akan kasih dana awal oleh UNEP $20,000, terus ikut konferensi lingkungan dunia. Kalau menjadi duta terpilih. Tapi Indonesia satu orang saja. Indonesia satu di Gorontalo kita kan belum tahu. Kompetisi jadi ya siapa tahu di Gorontalo ada yang tertarik masuk ke ini, ya mudah-mudahan ya tidak perlu cari juara, ikut kompetisi saja kan sudah lumayan, berarti sudah ada keberpihakan terhadap lingkungan. Nah, jadi kembali ke yang disampaikan Pak Jul tadi, saya mau cerita. Saya kali menulis tambang atau khususnya merkuri itu tahun 95 di majalah Pancaroba. Dan itu hasil penelitian tahun 90-91 mengenai merkuri di Pohuwato. Itu. Jadi dari tahun 90-an itu memang sudah ada penelitian merkuri di sana. Dan waktu itu artinya dengan keterbatasan alat dan segala macam sudah ada hasil. Gitu. Jadi berarti dari dulu ini Pohuwato sudah itu. Karena buktinya sudah ada penelitian dari teman-teman di Perikanan Unsrat, dan itu sudah saya tulis di majalah Pancaroba tahun 95. Itu. Sudah lama sekali waktu itu. Iya, tahun 95 tapi sudah. belum, sekarang sudah ada itu yang Gunung Pani itu. Dulu Gunung Pani sudah, jadi dulu itu bagi Nite, Ilota kiri, Ilota kanan, Pani itu memang sudah top dari dulu. Memang sudah lokasi. Dan setelah saya langsung ke lokasi, memang ini dari sebelum kemerdekaan memang sudah ada sudah penambangan di sana. Penambangan dari masa Hindia Belanda. Ya. Itu. Tapi kalau tadi kayak si pengalaman si Jul tadi sampai didatangi itu preman. Nah, kalau saya kayak begitu itu tidak. Kalau liputan saya tidak pernah, cuma waktu saya meluncurkan buku saya Kemelut Tambang Emas Minahasa tahun 2002 ya sempat tegang. Saya itu dan panitia yang menyokong peluncuran buku ini sampai 3 kali pindah lokasi. Itu. Ya, karena memang waktu itu kan memang Nyumon kan memang lagi itu ya. Nah, terus buku itu diterbitkan oleh LBH, LBHI Jakarta, LBH Manado dan LBHI. Waktu peluncuran itu memang tegang. Nah, akhirnya bisa peluncuran itu, kalau saya tidak salah ingat itu di hotel di depan Polda, bikin di situ. Pokoknya dari beberapa lokasi di situ dianggap aman untuk peluncuran. Gitu. Tapi ini terkait dengan liputan lingkungan tadi, ini kan sebagai ketua AMSI yang mengetuai media-media ini, seberapa ini soal isu lingkungan ini di media, atau bagaimana didorong ini supaya media-media tadi kan, kita kalau misalnya media online itu kan ya saya tidak bilang tidak banyak, tapi paling isu lingkungan ini bagaimana di AMSI Gorontalo sendiri? Lo dan AMSI Indonesia, AMSI Nasional itu sebetulnya punya program
bekerja sama dengan BBC Media Action. Jadi untuk memberikan pembekalan dan fellowship buat media-media anggota atau wartawannya yang tertarik untuk isu-isu lingkungan. Dan itu ya lumayan 10 jutaan satu tulisan itu. Dan dibagi 3 batch. Jadi Jawa, terus Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Jadi sudah setelah melalui pelatihan 3 kali ini, kebetulan saya dapat di Sumatera. Nah, setelah pelatihan ini mereka dibekali itu. Setelah dibekali mereka bisa mengajukan proposal. Dari Gorontalo itu ada peserta 2 orang, masih mahasiswa, tapi saya kurang tahu karena mereka mungkin sibuk dengan aktivitas kampus sehingga belum. Tapi dari Gorontalo juga ada peserta yang ikut. Tapi apa isu lingkungan didorong nggak ke jurnalis-jurnalis muda, terutama yang media anggota AMSI ini? Ya, jadi kalau di media saya memang lingkungan itu justru di teman-teman artinya tergantung isulah. Kalau lagi rame ini ya mereka beritakan ini, kalau ini. Iya, kemarin sempat rame yang batu hitam itu, bagaimana kemudian media-media ini yang dimainkan gitu. Jadi Kan kalau terutama ini kan, kalau nggak salah AMSI itu coba menghitung konten yang kemudian itu jadi gambaran bagaimana kemudian pemberitaan soal batu hitam kemarin itu katanya tuh dihitung kan, ini ternyata Februari banyak sekali beritanya, tiba-tiba bulan ini turun. Nah itu ya gambarannya jadi memang bagaimana itu? jadi 2020-2021 itu memang tren pemberitaan batu hitam itu naik. Tiba-tiba anjlok, jadi kalau saya lihat ya batu hitam ini juga kadang bagaimana ya, yang memberitakan banyak, tetapi yang menggali lebih dalam ini yang masih minim. Lokasi pengambilan batu hitam ini di mana? Apakah itu di wilayah konsesi perusahaan atau bagaimana? Ini belum banyak digali. Betul ya. Belum. Jadi kekurangan kita di Gorontalo ini, meskipun media kita ini, Pak Wawan, perhitungan saya secara kasar ini belum penelitian, masih perhitungan itu sekitar 120 media. Saluran televisi digital ada 20-an, koran 2, radio itu masih ada 10-an, cetak itu banyak 100. Nah, dari seratusan media ini memang yang menulis mendalam masalah lingkungan ini ya memang jarang. Kalau saya lihat ada ya 1-2, tapi masih jarang yang betul-betul ya. Misalnya kasus yang menarik perhatian publik seperti batu hitam itu ya belum digali secara ini. Permasalahan lingkungannya seperti apa? Iya kan, memang yang disampaikan Pak Jul tadi, ketika ada pembukaan, oke, taruhlah ini wilayah konsesi. Tetapi ketika dia menebang hutan segala macam, kan dampaknya waktu banjir kemarin di Monet Pesisir beberapa tahun lalu yang sampai 8 kali. Ya, jadi bukan cuma lumpur, sudah dengan batu dan pasir itu yang masuk ke rumah-rumah itu kan. Iya. Separuh. Nah, itu kan ya berarti di atas ada sesuatu, tidak mungkin tiba-tiba langsung. Masalahnya itu nggak muncul ke media ya. Nah, ini sebagai SEJ, Society Indonesian Environment Journalist, organisasi media, organisasi jurnalis lingkungan. Iya, perkumpulan jurnalis lingkungan yang khusus lingkungan nih. Nah, ini kan soal media nah gimana memandang itu? Kenapa kalau misalnya melihat landscape jurnalisme kita lingkungan di Gorontalo terhadap jurnalis-jurnalis itu, apa yang bisa dilihat oleh SCJ dari situ? Iya, kalau saya memandangnya sebagai SCJ juga ya, Pak Wan, memang ini Pak saya. Langsung kaku. Gini Wan, Bro. oke begini Bung Wawan. Saya panggil Bung. Memang apa ya, ini berangkat dari pengalaman juga. 2-3 tahun saya bekerja di media di Gorontalo, media online. Memang keterbatasan jurnalis untuk mengekspresikan apa yang passion yang dia geluti itu memang sangat terbatas. Mungkin Pak Wan juga tahu, mungkin Bung Wang juga tahu bagaimana waktu saya mengulik ada sindikat orang-orang yang terlibat di balik tambang Powa itu kan berita saya tidak pernah naik. Itu pembatasan juga di redaksi itu kan menjadi nilai penting. Jadi ketika media itu bekerja sama dengan para pemilik modal atau pengusaha ini, pasti kita jurnalis juga kalau
liputannya agak kritis, itu kan pas dibatasi, jangan coba ini, kita masih kerjasama dengan ini. Jadi yang saya lihat memang narasi tanding lingkungan di Gorontalo itu memang perlu dibangun di media, tapi memang pemilik media juga ini tidak melihat isu lingkungan itu menjadi hal yang penting, padahal itu menjadi isu bersama sebenarnya. Nah, ini yang coba didorong oleh SCJ sendiri ya, bahwa bagaimana media menyiapkan sebuah rubrik khusus untuk newsroom, green newsroom lah. Yang kita maksud adalah isu lingkungan, mau dia sekecil apapun, mau permasalahan sampah, tambang, permasalahan yang paling sekecil apapun itu bisa diambil menjadi bagian penting sebuah newsroom. Tapi ini tidak terjadi di media. Itu pun di Gorontalo. Kita bisa hitung lah. Kalau saya coba riset pribadi pakai Google Trend atau Google Trend, isu lingkungan yang dibahas di media di Gorontalo itu sangat sedikit, minim sekali. Mungkin media-media yang spesifik kayak Mongabay mungkin yang bisa kita lihat pembahasannya soal lingkungan di Gorontalo. Tapi yang media Gorontalo itu, misalnya yang kayak beberapa lah yang kayak Om Fer bilang tadi, itu jarang sekali hadir. Ada tapi jarang. Nah, ada apa sebenarnya? Apakah ruang redaksi kita di Gorontalo itu minim atau kurang pengetahuannya atau SDM-nya untuk mencari mengkampanyekan kembali isu lingkungan itu bagaimana? Ini kan penting sebenarnya, bahwa sekarang kita lihat lingkungan bukan jadi lagi semacam milik beberapa orang, ini menjadi milik semua orang. Nah, peran media itu yang dibutuhkan. Nah, kalau berangkat dari jurnalis ya bisa tanya, semua orang pengen menulis soal jurnalis soal lingkungan. Tapi apakah newsroomnya mau, ruang redaksinya mau? Ketika dia naikkan nanti bertabrakan, kita lagi ikat kontrak dengan ini. Itu langsung ke Nah itu gimana kalau Amsi sendiri memandang isu lingkungan, terutama tadi ada inisiasi untuk membuat rubrik khusus soal newsroom lingkungan. lah misalnya. Ya, newsroom. Dan Saya kilas balik, saya lupa tahunnya, sekitar 2010 atau 2011. Jadi waktu itu WWF, kalau saya tidak salah ingat ya, WWF bekerja sama dengan lembaga di Makassar, terus mungkin SCEJ juga, SCEJ yang dulu ya, bikin pertemuan Roundtable Sulawesi. Nah di situ itu ini hadir pempret. Nah di situ pempret mengeluh, media tidak menyediakan ruang, maksudnya LSM. LSM hadir kan, LSM, pempret dan ini WWF. LSM mengeluh media tidak memberikan ruang buat pemberitaan media. Nah, setelah ditelusuri sebenarnya bukan memang yang mau juga ini akhirnya setelah itu RRI Gorontalo mempelopori kabar dari alam. Itu salah satu contoh tindak lanjut soal tadi itu, bagaimana media kurang memberikan porsi lingkungan, RRI bikin kabar dari alam. Sebenarnya jalan bagus lama, tapi ya, sampai sekarang ada, tapi tinggal 2 minggu kalau tidak salah segmen lingkungan. Ya, tapi namanya dia sudah diganti. Tapi embrio dari kabar dari alam itu sampai sekarang masih itu. Jadi dan itu RRI, yang lain tidak. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana di media? Begini Pak Wawan ya, salah satu kekurangan kita di Gorontalo ini adalah bagaimana kita merekrut wartawan secara berkelanjutan, gitu. Nah, artinya saya punya media, saya juga ya sekali-sekali juga menulis di luar. Ketika kita misalnya direkrut itu paling banyak ya karena kontrak. Nah, ini yang membuat wartawan-wartawan tidak berkembang. Dia tidak ada, wartawan bisa tahu apa saja, bisa menulis apa saja, tapi dia ketika spesialisasi itu dia agak berat di Gorontalo. Kalau teman-teman yang lain kan, dia bisa meliput semua politik tapi dia misalnya isu lingkungan, dia kuasain. Dan menulis lingkungan kan tidak gampang. Kita menulis sampah saja di situ ada rumus kimia juga. Ketika sampah ini jadi begini-begini, ketika plastik ini kan, dan memang dia multidisiplin. Urusan sampah saja yang menurut kita lebih ini, belum soal penggundulan segala macam atau bahaya merkuri segala macam, belum. Masih soal itu saja. Atau misalnya kemarin saya lihat satu konten di medsos mengangkat tentang eceng gondok yang sudah banyak di Sungai Bolango. Nah itu kan jarang sebenarnya, media-media jarang, padahal ini eceng gondok ini kan memang dia bikin, artinya kita sudah bangun bagus-bagus ini daerah aliran sungai, sudah dibikin tanggul. Kalau eceng gondok lagi banyak lagi kan, nah ini menurut saya tidak ada perhatian juga dari misalnya Dinas Lingkungan Hidup.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo seharusnya memantau itu juga, dan dia bisa menggalang masyarakat berpartisipasi untuk mengangkat ini. Jangan nanti tunggu anggaran. Gitu. Dan coba kita kalau ke dari Biawao terus dulu di kantor Antara, yang dulu kantor Antara kan di sana, terus ke arah Ke kota apa itu? iya Kota ke arah apa dulu? DMB mungkin. Ke arah itu kan sudah banyak eceng gondok. Nah, jadi menurut saya sepanjang di wilayah, jadi jangan bilang oh ini karena dikirim dari Danau Limboto yang dari kabupaten, tidak. Jangan melihat itu. Dia harus ada inisiatif, ini si Dinas Lingkungan Hidup, untuk bagaimana masyarakat berpartisipasi untuk mengangkat ini. Iya kan? Iya. Nah, dia kalau dia dana 5 juta atau apa buat ngopi kopi beli apa kan? Hal-hal kecil saja ini Pak Wawan. Itu juga kemarin sebetulnya soal ini, saya bukan mau ini, Tribun juga kemarin angkat ya. Oh sudah, oh, Pak. Tribun ada angkat waktu itu, kita bikin liputan karena memang bikin liputan soal eceng gondok, kemudian kita mencoba untuk memantik reaksi teman-teman, bukan teman-teman ya, warga di sekitar bagaimana, kemudian kita pengen coba supaya kan isu ini jangan sampai tenggelam kan. Kita merasa bahwa isu ini kemudian biasa saja. Nah, kita mencoba untuk ini tuh tidak biasa. Cuma di Gorontalo ini eceng gondok seperti ini, dan bagaimana peran pemerintah kan paling tidak kita dorong melalui berita. Tribun kemarin angkat soal itu. Yang di Antara terutama kan ya. Barusan itu dua bulan lalu yang 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu ada berita soal itu. Nah, ini kan berarti soal kapasitas ya. Soal kompetensi jurnalisnya. Tadi kompetensi jurnalis dan juga apa istilahnya? Ya bagaimana Pemda responsif. iya itu. Jadi dia harus monitor, jangan hanya duduk di kantor terus tunggu laporan. Tapi begini kan, di AMSI itu ada beberapa media, ini juga menjadi pertanyaan. Ada beberapa media yang kemudian berkontrak dengan misalnya kan, kalau sekarang tuh sistemnya adalah media itu disebar ke OPD-nya. Iya. Sebisa mungkin yang diberitakan adalah OPD-nya, sehingga kalau ada 10 OPD di sebuah pemerintahan, maka 10 media ini disebar ke 10 OPD. Artinya, bagaimana kemudian ini sistem kontrolnya? Misalnya ada media ini ternyata sudah di sini, tiba-tiba kalau misalkan ada media lain ini, media ini kan OPD yang disuruh saya untuk mencitrakan ini ya. Saya pikir ini juga menjadi tantangan ini. Bagaimana kemudian media itu jadinya di lapangan jadi saling, karena pertama dia misalnya gini, dia dapat OPD 1A, terus ada media yang dapat OPD B. Kemudian OPD B tadi kemudian mengkritik OPD A gitu. Terus kan ini jadi ini OPD sementara kemudian disalahkan, ini kenapa kok tidak ada beritanya soal ini. Nah, ini kemudian jadi tantangan. Bagaimana kemudian kontrak MOU ya, kita menyebutnya kontrak MOU advertorial dengan media-media ini apakah cukup menghalangi redaksional mengkritik lingkungan? Sorry Pak Jul ya. Jadi saya lanjut dulu. Jadi begini, kenapa kita bikin media? Kan ini bukan lembaga ekonomi ya, wajib. Tapi kan ini untuk kepentingan publik. Iya. Nah, kalau ini hilang, ya berarti memang kita cuma, dan itu pun cari duit juga susah. Saya coba, jadi kalau dari sisi perusahaan ini, ya memang media-media online ini jangan kira orang lihat, terbit terus ini tayang ada, padahal susah sekali. Semua media sangat. Baru kemarin kejadian kemarin sore ya, ada teman lama ketemu, ada acara di kantor imigrasi. Dia bilang, saya mau bikin media. Saya bilang ke dia begini, lebih baik kamu bikin perusahaan semacam agen periklanan daripada kamu bikin media. Jangan kira ini media-media di Gorontalo ini sehat. Saya bilang, awal tahun itu susah Pak Wawan. Januari, Februari itu karena apa? Kenapa susah? Belum cair. Iya, bukan belum cair, belum TTD. Belum jelas. Di mana ini yang mau kontrak ini? Nah, kalau belum cair syukur, berarti kan mau ada. Tapi ini belum. Jadi serius di situ bagaimana membiayai 2 bulan pertama ini. Dan itu tiap tahun begitu. Ditambah lagi dengan kontrak yang tidak manusiawi menurut saya ya. Iya, betul. Misalnya ada Pemda cuma UMP Gorontalo itu 3 juta. Masa kontrak dengan media 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Terus perusahaan mau dapat apa? Kasih ke wartawan 3 juta sesuai UMP. Nah, itu yang disitulah yang dan saya lihat Pemda juga tidak peduli
untuk keberlanjutan media atau kesehatan media. Dia yang penting bisa mengamankan media, sudah dianggap itu beres. Menarik gitu. Harusnya kita juga Pemda juga bisa melihat sih besaran kontrak ini disesuaikan juga dong dengan UMP. Kalian mau dorong kita media, karena kalau kemarin kalau tidak salah itu Om Pers pernah bilang ya, karena kita satu grup ini ya, pernah bilang bahwa perusahaan terbanyak di Gorontalo itu kan sebetulnya perusahaan pers ya. Nah, masalahnya adalah pemerintah mendorong ini perusahaan-perusahaan ini untuk membayar sesuai UMP. Sementara mereka juga kemudian menilai berita karya advertorial itu dengan sangat kecil. Ada bahkan dibayar 100.000 per berita. Ini bagaimana kemudian? Dan itu benar Pak Wawan. Jadi hasil penelitian kami terbaru, dan mudah-mudahan itu bisa dicek di Kominfo Kota. Jadi di situ itu kebetulan kami bertiga penulis, saya, Pak Nopal Talani, sekarang Kabid Humas di UNG, terus Pak Ulianto Mauda. Dari hasil penelitian kami atau tulisan kami yang ada di buku itu, salah satu lapangan usaha yang tidak minus di Kota Gorontalo dan menjadi penopang di sini adalah lapangan usaha komunikasi dan informasi, dan lapangan usaha penerbitan ini adalah yang paling sehat. Dia tidak pernah minus. Itu pertama ya. Ini ya, jadi terlepas dari ini dulu saya lihat ya jadi di Kota Gorontalo ini lapangan usaha komunikasi ini bagus. Jadi dari 2020 Covid ya, 2020 2021 2023 itu tidak minus dia. Jadi lapangan usaha ini cukup menunjang, sehingga saya sempat apakah karena kehadiran Tribun misalnya salah satu penopang, nah setelah saya telusuri memang semua. Jadi BPS itu memang survei langsung ke media-media, dan memang lapangan usaha ini menopang. Nah, tetapi secara nyata bahwa dia menopang untuk istilahnya KBLI, ada KBLI. Saya lupa, kemarin ada yang tanya, lupa lagi singkatan KBLI. Jadi bagian belakangnya lapangan usaha. Jadi kan KBLI misalnya media sekian. Nah, setelah dicek lagi, memang ini beragam ini KBLI ini, dan disitulah media itu sangat berperan sebagai di jasa ya, untuk jasa di Kota Gorontalo media sangat berperan di sini. Nah, di tengah paceklik pendapatan media itu, iya kan, pendapatan media, dia bisa menjadi penopang untuk Kota Gorontalo, lapangan usaha ini. Nah, itu menurut saya luar biasa. Dari semua lapangan usaha, dari 17 lapangan usaha, media itu tidak pernah minus. Jadi yang tidak minus itu lapangan usaha komunikasi dan informasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, terus industri pengolahan. Ini yang saya ingat tidak minus yang dari penelusuran kami. Nah, apabila Pemda melihat ini secara jeli atau apa, seharusnya dia lebih menopang media-media di Gorontalo, terutama yang di Kota Gorontalo. Karena dia memang tidak minus, tidak pernah minus dia. Meskipun dia termasuk juga komunikasi di situ dan lain-lain, tapi lapangan usaha penerbitan atau usaha pers itu dia jalan dia. Tapi boleh tahu sekarang datanya berapa nih kita perusahaan media di Gorontalo? Kemarin yang saya sampaikan di pas ada acara kantor imigrasi itu, untuk media cyber itu kurang lebih 100. Televisi, saluran televisi digital 20-an, 10-an radio. Cetakan tinggal dua. Itu yang sekarang. Tadi nih, Bro Jul ya, soal kompetensi kan. Kita sebetulnya punya wadah yang cukup kuat ya. Apalagi ada yang punya page view yang cukup besar, menjangkau, pengaruhnya cukup besar di secara lokal gitu. Sementara kompetensi wartawannya, kemampuan wartawan mengolah isu lingkungan ini akan kita juga bisa bilang ya so-so gitu ya. Saya nggak bilang jelek, juga nggak luar biasa juga nih, karena jujur ya, down. Karena jujur ya, saya ketika kemarin mau mengundang jurnalis untuk berbagi, saya kebingungan, siapa wartawan lingkungan ini yang mau saya undang ini? Karena kesulitan itu kemudian jadi gambaran menegaskan bahwa
kayak nggak banyak wartawan lingkungan ya, yang terutama yang fokus terhadap isu-isu lingkungan ini. Nah, gimana kalau SYJ melihatnya? Nah, kalau saya pandangan pribadi, belum. Jangan bicara dulu soal bagaimana kompetensi. Kita bicara dulu kayak Om Per tadi, saya juga setuju bahwa orang melihat media itu sebagai lapangan usaha, bukan sebagai tujuan untuk bagaimana menjawab tantangan demokrasi, karena pers kan bagian dari pilar demokrasi. Makanya tadi Om Per bilang, saya mau bikin apa? Temannya tadi mau bilang mau bikin media. Dia berpikir media ini soal apa? Apakah kalau soal uang berarti salah besar? Karena sebenarnya memang uang menjadi penopang, tapi tujuan utama itu kan untuk bagaimana publik bisa mendapatkan informasi yang baik, yang benar, yang akurat, kredibel dan lain sebagainya. Nah, bicara soal kompetensi, ya sebenarnya itu kewajiban juga media. Nah, kita harus berkaca mungkin pada media-media besar. Om Fir juga senior mungkin di Tempo, pernah kan bagaimana Tempo mengelola media, ada dipisahkan lah bagaimana ruang bisnis dan ruang redaksi itu harusnya ada pagar api yang jelas. Tapi kan kalau kita lihat sekarang, paling kecil di Gorontalo, orang menggabungkan itu. Jadi wartawan juga menjadi pencari iklan. Makanya bebannya itu ganda. Dia juga mencari berita, dia juga mencari iklan. Nah, andaikan ini bisa dipisah, pasti akan ada kompetensi yang bagus. Nah, ruang redaksi biarkan dia bekerja di bagian pemberitaan. Nah, ruang bisnis biarkan dia bekerja juga mencari iklan dan sebagainya. Ya kayak Tribun lah. Mungkin bukan untuk mengangkat Tribun, tapi paling minimal lah. Begitu paling minimal. Paling minimal Tribun sudah menerapkan itu kan, ada ruang bisnis, ada ruang redaksi. Nah, kompetensi itu akan terjaga ketika ruang redaksi ini juga tidak digabungkan dengan bisnis. Itu yang perlu harus digarisbawahi. Nah, media ruang bisnis ruang redaksi itu harus menjamin bagaimana si jurnalis mau baru dan lama dia harus diberi penguatan kapasitas. Dia harus ada punya manajemen redaksi yang bagus. Ketika peliputan harus minimal rapat, harus buat outline dan sebagainya. Kalau sekarang kan ya saya lihat ya, kalau sekarang saya pun pernah mengalami, liputan ada MOU dengan Pemkot kota atau DPRD kota. Turun sudah, kita yang mengembangkan sendiri. Malah sebenarnya tanggung jawab redaksi kan, harus rapat redaksi, outline apa, rencana liputan apa. Nah, dari situ kan kompetensi jurnalis sebenarnya terbangun. Iklim untuk sebagai jurnalis juga terbangun. Jadi tidak serta-merta dia turun langsung liput. Jadi yang pakem yang dia pakai ya cuman kayak kegiatan-kegiatan seremonial, dan itu juga yang menjadi bahan untuk dia menulis. Nah, juga harus dipertanyakan edukasi ke pemerintah daerah soal media. Makanya tadi Bung Wawan bilang dan Om Per bilang, saya menggabungkan ya. Asumsi saya, Pemda di Gorontalo tidak paham bagaimana media itu. Makanya yang mereka paham media ini yang baik-baik saja diberitakan. Ketika ada yang tidak baik, melanggar, ada MOU. Padahal tidak. Media ini kan sebagai anjing penjaganya pemerintah. Ketika ada kebijakan yang salah, media wajib. Karena itu kebutuhan publik. Nah, saya ingat, ini guru saya juga, Andreas Sartono bilang di bukunya yang elemen jurnalisme itu, S9 sekarang sudah 10 elemen jurnalisme, dia bilang begini, mau melihat masyarakat yang bermutu, itu harus dilihat jurnalismenya, bermutu atau tidak. Kalau tidak bermutu, masyarakatnya kan begitu saja. Nah, terlebih juga ke Pemda bagaimana? Nah, ini paling dikritiknya juga. KIP di sini bagaimana? Komisi Informasi Publik sini berjalan tidak untuk memuat misalnya isu yang lingkungan yang kayak eceng gondok dan sebagainya. Soal bagaimana pembangunan tata kota berdampak lingkungan tidak bagaimana. Tidak pernah diangkat. Dan mungkin Bung On juga tahu, Gorontalo kan pernah dapat kota terpanas kan. Nah, apakah itu menjadi isu atau highlight isu yang kuat di Gorontalo? Media-media ada berapa yang mengangkat isu itu kan tidak ada juga. Bahkan hubungannya ke bagaimana hubungannya itu bisa ditarik, bagaimana penebangan pohon yang masif di Gorontalo itu kan bisa dihubungkan. Itu juga tidak pernah dibahas di media Gorontalo. Jadi memang kita ini krisis narasi tanding lingkungan di media-media, itu yang saya harus bahas. Itu sih kalau pandangan saya. Kompetensi itu harus menjamin ruang redaksinya aman dulu. Jangan menggabungkan antara bisnis dan ruang redaksi. Itu paling penting biar kompeten itu di jurnalis ini terjaga juga. Mereka punya pakem tersendiri. Mereka tahu kita menulis harus ada manajemen redaksinya, ada rencana liputan, ada kalau mau liputan harus ada outline dan sebagainya. Itu biar jadi pegangan. Nah, kalau cuma tiba-tiba turun liputan karena ada kontrak MOU, ya begitu terus. Ini juga ini menjadi isu krusial juga ya, terutama dari media dan ini. Karena memang Pemda kita sekarang itu kan kadang-kadang ketika MOU ditekan itu mereka seperti membeli redaksi, ya kan? Kan saya pernah tuh ada sebuah Pemda yang klausul di bawahnya tuh
media itu ketika ber-MOU atau bekerja sama tidak boleh sama sekali memberitakan citra-citra buruk pemerintah. Dijual nih, kita tuh kalian yang butuh kita. Ada yang bikin SK. Betul, bikin SK sampai Iya. kami tidak akan memberitakan hal-hal buruk. Makanya. Ini dibeli redaksinya ini. Dengan apalagi kalau misalnya MOU cuma 2 juta terus mau Iya. Iya. Iya gitu kan. Makanya perlu dicari tahu edukasi pengetahuan Pemda itu soal media itu seperti apa. Itu kan tidak pernah dijawab. Jangan-jangan mereka pikir media ini seperti humas. Seperti PR kalau dia melakukan public relation, padahal bukan. Media ini jurnalis dan dunia pers itu lain begitu. Mereka harus menjadi penjaga kebijakan. Ketika kebijakan melenceng ya media, jurnalis atau pers itu harus berdiri utuh di situ. Jadi loyalitas kepada publik itu Ya, harus ini penting. ya. Nah, Saya boleh bertanya nggak, Kak? Oke, sebelum itu apa namanya? Dari apa yang dipaparkan yang dibahas tadi sudah kita lihat situasi iklim media di Gorontalo masih seperti itu adanya. Saya tertarik mengulik ke SIAJ-nya, Kak. Oh ya, siap. Kan kita lihat kalau apa namanya jurnalis sebagai profesi yang ada ikatan kontraknya ya Pak ya, Kak Zul. Itu agak susah untuk kemudian mengulik isu lingkungan lebih dalam lagi. Saya tertarik mungkin bagaimana Kak Zul di SIAJ sendiri, apakah semangatnya itu bisa terjaga, bisa berbeda dengan orang-orang yang ada yang kemudian istilahnya double agent. Double agent bisa jadi. Mungkin bisa digambarkan apakah berbeda mereka punya bisa dibagikan antusiasmenya mereka yang ada di himpunan khusus lingkungan. Ya, memang SCJ itu kan dia perkumpulan, Omper juga senior di situ, perkumpulan masyarakat jurnalis. Jadi misalnya kalau saya jadi jurnalis yang ditempatkan di Pemkot misalnya atau DPRD kota misalnya, ya biar menjadi pembeda, ya saya lihat apakah ada kebijakan atau peraturan daerah mengenai tata ruang RT RW kota berpihak kepada kebijakan lingkungannya, itu kan bisa digali. Atau carilah siapa anggota ALEK yang kritis soal lingkungan, itu kan bisa kita cari. Nah, jangan juga kita terjun langsung ke orang-orang, misalnya ke asumsi publik bahwa ya kita harus menjadi pembeda. Nah, salah satu kekurangan di Gorontalo juga saya lihat orang akan terjun bebas ke satu topik yang dibahas secara masif. Mereka tidak mau jadi pembeda. Misalnya kalau bahas batu hitam, ya yang dibahas adalah siapa di belakangnya, siapa yang membacking dan lain sebagainya. Tapi tidak dibahas bagaimana sosial ekonominya karena ada aktivitas batu hitam tadi. Soal lingkungannya bagaimana. Nah, itu yang pengen kita dorong begitu. Jadi di SCJ juga itu ada peningkatan kapasitas juga, penguatan juga yang biar anggota juga dapatlah kayak pelatihan dan lain sebagainya. Bahkan terakhir yang saya ikuti itu kegiatan SCJ itu soal bagaimana safety holistik untuk jurnalis dan CSO. Jadi karena isu lingkungan itu menjadi isu yang sensitif karena ya singgungannya pasti orang-orang yang punya modal besar kita tahu, dan ketika kepentingan mereka diganggu mereka juga pasti akan ada. Ya. Aduh, gimana ya? Jadi makanya secara keamanan kita juga harus kita juga diberi bekal itu bagaimana ketika ada kasus yang terjadi, penanganan seperti apa. Ya, kita kalau ini semacam berarti bisa dibilang Kak, SIAJ semacam gerakan-gerakan SIAJ ini menjadi tombak harapan lah. Bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya bukan juga bilang sebagai harapan tapi kalau untuk menjadi tombak sebenarnya banyak. Begitu. Bisa juga AJI, bisa juga AMSI menjadi tombak. AMSI misalnya bisa bekerja karena asosiasi medianya kan. Kalau SIAJ memang karena ke jurnalisnya. Jadi ya tingkat paling bawah dalam sebuah dunia pers itu adalah jurnalis karena dia paling bawah. Nah, kita sebut mereka itu adalah buruh pekerja lah. Nah, kalau sudah bahas media berarti sudah bahas pengusaha dan pengelolanya. Nah, mereka ini rentan sebenarnya, apalagi orang yang terjun ke isu lingkungan, spesifik ke lingkungan rentan. Apalagi kalau bahas isu yang sensitif, hilirisasi, nikel dan sebagainya, tambang dan sebagainya, tahu siapa yang pasti pakai ada premanisme dan sebagainya. Nah, menjaga keamanan mereka itu sangat penting juga. Nah, itu yang SCJ coba mendorong itu, bahwa siapa saja berhak, bukan hanya SCJ. Kalau ada orang di luar SCJ yang punya perhatian khusus ke lingkungan, ya silakan begitu. SCJ membuka
saya membuka ruang itu bahwa isu lingkungan itu bukan hanya milik SCIJ, milik semua orang. Mau mahasiswa, bukan hanya milik Mapala, bukan hanya milik komunitas, tapi milik semua. Abang Bentor pun kalau dia punya keprihatinan, dia bilang, saya ini dulu di sini sering basombar misalnya kan, tapi pas pohon ditembang jadi panas. Berarti dia punya kepedulian soal lingkungan. Kesadaran masyarakat Ya, sipil ya. itu yang perlu dibangun. Nah, itu yang pengen didorong oleh SCIJ. Gitu. Nah, kita juga kemarin pas di kegiatan Grand Press Community itu, ya karena Pilpres sudah selesai, kita undang tiga calon presiden di situ SCIJ, pengurus di pusat, di nasional, undang itu untuk menagih janji atau komitmen hijau dari setiap capres, begitu. Bagaimana komitmen mereka bicara, apalagi belum bicara soal perubahan iklim, belum bicara soal kebijakan, peraturan dan sebagainya. Nah, kalau di Gorontalo juga bisa gas kan lebih keren juga bagaimana komitmen para cakada nanti kan, calon kepala daerah ketika jadi mereka mau kompetisi di pilkada, ya bisa ditagih. Jangan kita harus mengubah itu. Jadi narasi tahan lingkungan harus memang dimunculkan sebenarnya, biar orang juga paham, biar bahwa lingkungan kita ini penurunan kualitasnya semakin hari semakin menurun. Nah, saya ke Om Fer kemarin terkait dengan tambang kemarin, katanya Om Fer juga ikut liputan ya, dan menghasilkan liputan juga dari sana. Tambang pasca kebakaran kantor bupati ya. Nah, bisa ceritakan ya, kita pengen tahu nih. Karena gini, meliput isu lingkungan ini agak berbeda ketika kita meliput isu yang lain sebetulnya. Karena pertama tantangannya tuh satu, cukup bahaya kan, berbahaya, kemudian agak kesulitan juga kita ketika misalnya wartawan yang tidak punya kompetensi, bukan tidak punya kompetensi ya, misalnya wartawan biasa kemudian mulai terjun ke isu lingkungan itu agak sulit kan. Pertama kita harus harus mengumpulkan banyak data ini. Gimana caranya ini? Nah, sebagai jurnalis kan ini turun, bagaimana sih Om bisa misalnya kita tuh sebagai jurnalis, ini juga pembelajaran buat Tribuners. Mungkin di antara Tribuners kita ada yang jurnalis muda yang menonton. Gimana sih jadi jurnalis lingkungan itu bisa mengumpulkan data tadi soal tambang itu kan, tadi siapa di belakangnya, ini pemodalnya siapa, berapa ini berapa kandungan teknik risetnya ya. Betul ya. Nah, itu gimana sih? Kalau orang ambil patokan Pohua itu begini, bahwa ada perubahan ruang, ada perubahan itu ya. Misalnya saya itu begini Pak Wawan, atau nanti ditambah Pak Jul ya. Apakah eskavator itu diizinkan untuk tambang rakyat? Ini jadi pertanyaan besar ini. Kalau tidak salah ya, di undang-undang itu seharusnya tidak bisa. Karena dia harus kapasitas begini, karena dia kan seharusnya tambang tradisional. Tambang rakyat, selain tambang tradisional juga, dia harus ada sejarah. Jadi ada ukuran tambang rakyat itu, misalnya di sungai ini, di lokasi ini pernah ada ya mungkin bekas gunung api atau itu sehingga ketika diusulkan jadi wilayah pertambangan itu dulu yang Nah, sekarang di tambang rakyat ini apakah eskavator ini diizinkan tidak? Apabila eskavator ini tidak bergerak di Pohuwato, menurut saya warga itu tidak harus berebut dengan perusahaan besar. Eskavator ini kan ya. Nah, sekarang mulai kapan eskavator masuk? Setahu saya dulu eskavator ini hanya tambak. Ya? Pak Jul ya? Ya, itu pun tambak Jadi sebenarnya tidak bisa kalau pakai besar-besaran begitu. Buat mengeruk. Ya, meskipun dan itu seharusnya dilarang juga ditambak. Cuma setahu saya di Pohuwato itu biasanya main di situ dia. Sehingga pernah kan ada kasus yang dilaporkan ke polisi kan tidak jalan juga kan, kalau tidak salah tahun-tahun 2000-an pernah ada berita itu terus tidak jalan. Ada semacam penindakan tapi tidak jalan ini. Nah, di sini juga ya karena penindakan di sini tidak jalan, masuklah ke wilayah tambang lagi ini. Dan itu banyak dan eskavator yang ada di Gorontalo itu dipasok dari luar Gorontalo, bukan eskavator di sini. Itu. Nah, itu salah satu contoh. Misalnya saya sudah ketemu dengan salah satu misalnya pemasok ekskavator segala macam.
Dan mereka memang tidak paham juga itu. Mereka tahu ini usaha. Itu. Nah, disitulah peran Pemda untuk memberi penyadaran, terutama seperti apa undang-undang lingkungan atau undang-undang pertambangan. Dua itu kan yang harus disandingkan. Nah, kalau ini bisa jalan, ini saya kira ini dan harus pelan-pelan, dan saya juga sudah kasih masukan, misalnya di Botululanga itu ya kan banyak galian kan. Nah, tidak jadi ini kan lubang besar kan. Saya mau turun saja susah. Oh, ini banyak ibu-ibu banyak di situ. Ini yang tambang yang dulang ini. Bukan yang jadi dia tidak pakai merkuri yang dulang ini. Dan biasanya di situ kan rawan, dan memang kalau dia longsor itu ya memang langsung. Jadi tidak ada bagaimana menata ini tangga-tangga, terus bagaimana yang sudah tidak dipakai airnya mengalir, terus bagaimana yang sedang beroperasi, misalnya pakai sabut, sehingga dia jernih keluar ke sungai. Jadi ya bikin kotor itu kan itu. Kalau yang sudah tidak beroperasi, memang dia kelihatan sudah tidak coklat lagi, karena dia agak. Nah, tapi kalau yang beroperasi itu kan dia. Nah, untuk meliputi yang begini, menurut saya memang ya butuh bukan keberanian ya, tapi orang harus ada persiapan. Gitu. Iya, betul. Terus misalnya saya ke Gunung Pani kan, di sana waktu saya di lokasi masih ada tromol. Saya kaget, masih ada tromol di atas ya. Terus baru mau angkat tromol itu ya luar biasa ya. Bisa dari bawah, mau naik saja motor di belakang saja susah. Terus mereka bilang, baru Bapak wartawan yang tembus di sini ini. Saya bilang tidak. Bisa jadi Pak, dorang datang, tapi dorang tidak bilang dorang wartawan. Artinya saya bilang saja begitu. Daripada, tapi saya kan memang tidak. Saya bilang saya datang, saya mau meliput kondisi terakhir di Gunung Pani seperti apa, bagaimana mereka masih bertahan. Entah betul atau tidak, sudah dibayar atau tidak, cuma yang jelas sampai akhir tahun itu mereka masih bertahan, tromol masih jalan. Gitu. Nah, untuk masuk ke tempat begini, saya kira banyak macam-macam metode lah. Tidak, ya kita harus lihat juga, jangan jalan dengan perusahaan. Kalau jalan dengan, ada yang wartawan bilang, oh saya mau ke sana asal pakai kendaraan perusahaan ya boleh, tapi menurut saya kita banyak cara bisa sampai di sana tanpa harus lewat itu, dan kita kan lebih asik ngobrol dengan penambang dengan Tapi kan kalau misalnya wartawan yang misalnya tadi soal regulasi ekskavator, regulasi soal bagaimana kemudian penataan, atau misalnya regulasi soal tambang rakyat, itu kan kalau misalnya tidak dibekali dengan pengetahuan itu kan nggak ada liputan yang dihasilkan dari lapangan kan. Oh ini kan, karena dia nggak punya apa-apa, dia nggak tahu membandingkan ini betul atau salah kan, nggak tahu juga dia tuh. Jadi memang tadi soal kemampuan membaca, dan memang harus sudah persiapan. Makanya kenapa jadi wartawan lingkungan juga nggak boleh tiba-tiba wartawan seleb turun jadi wartawan lingkungan, nggak ngerti dia soal gimana regulasi ini. Terus ada Pak Wawan, jadi di lokasi ini jangan kira cuma orang Gorontalo, enggak. Ya betul. Ibu-ibu dari Parigi Motong Datang kan. dulang di sana. Dan menarik Dari cerita-ceritanya mereka itu. Ya dari artinya Boalemo, dari Bagusnya. Jadi bukan cuma orang-orang di Pohuato yang menggantungkan hidup di Botululanga itu, sampai Parigi Motong ada. Dan ibu-ibu tidak luar biasa. Ibu-ibu datang mendulang, bawa dulang. Kabilasa lah dorang bilang. Kabilasa. Itu yang Kabilasa. Keturunan Koko Kabilasa. Waktu itu pas balik nggak ada acara. Enggak, alhamdulillah saya Apalagi suka ngaku jadi wartawan itu, wartawan tadi di sana. saya sepanjang, artinya kalau hitung dari tahun 90 mulai, saya ini memang menulis itu yang basic lingkungan. Karena saya dulu juga pernah aktif awal-awal di Walhi, terus di LSM di Manado, ya memang basic lingkungan. Sampai sekarang saya alhamdulillah tidak, kecuali peluncuran buku itu. Nah kalau saya selama ini tidak. Tapi liputan paling kira-kira paling besar dan menurut Fer itu, Kalau saya liputan Poso, saya kan Poso kerusuhan pertama itu saya di sana. Jadi yang mana yang Poso dan Ambon. Jadi tahun 98 akhir Desember itu, saya dari Manado mendarat sampai Poso dengan teman ketika pecah di sana.
Wih. pecah di sana, mendarat dari Manado sampai Poso. Jadi liputan pertama itu saya di sana sama tim dari Manado. Nah, terus dari sana pulang, pas pulang di Manado langsung ditugaskan ke Ambon. Ambon. Nah, waktu ke Ambon sudah naik pesawat Merpati waktu itu ya, penugasan Tempo. Terakhir baru sampai mau lewati, sudah mau masuk Ambon, tidak bisa mendarat, balik di Ternate. Dan di pesawat itu banyak wartawan. Tidak ada wartawan yang mau sampai di Ambon. Saya pakai Lambelu. Saya satu-satunya wartawan bertahan sampai di Ambon kerusuhan pertama itu saya. Yang dari Manado saya mau pulang dengan pesawat. Takut ya? Entah Apa, takut pakai- atau tidak mau Kalau orang Gorontalo sibuk. bilang pakai panimbulu. Ya, Kan? atau soma dikawal. Tidak, kalau saya itu karena rasa ingin tahu dan kira-kira seperti apa. Karena kan saya sudah dari Poso, makanya kan saya sudah ada Sudah kerusuhan gambaran ini ya. ya. Ya, Jadi Ambon ini seperti apa? Makanya ketika Merpati tidak berani mendarat di Ambon, saya langsung cari Lambelu, teman-teman balik ke Manado. Jadi di pesawat itu sebagian besar wartawan. Dan saya sudah terus saya pakai Lambelu sampai di Ambon. Gitu. Dan di sana saya mungkin hampir 2 minggu lebih, dan memang ya harus balik lah, jangan lama-lama. Kalau di lokasi kerusuhan balik pakai, saya tidak pakai pesawat juga, tetap pakai kapal laut. Nah ini kan AMSI juga aktif di isu-isu misinformasi ya, hoax dan Iya. macam-macam. Terkait isu lingkungan ini kan juga kita kadang-kadang mudah disusupi hoax. Ini peran AMSI bagaimana nih terutama soal cek faktanya dan macam-macam. Apa media-media di AMSI juga dibekali dengan kemampuan ini? Iya, kalau cek fakta itu, AMSI itu sudah beberapa kali bikin pelatihan di Gorontalo, di Manado, terus di Makassar, dan media-media anggota hadir di situ ikut. Nah, implementasi ini karena kebetulan sekarang ini pemilu, paling banyak cek fakta pemilu. Ya. Yang mudah-mudahan akan lanjut lagi pilkada. Kalau untuk pemilu sekarang, kami itu sebenarnya teman-teman diberi keleluasan untuk menggali isu apa saja. Misalnya teman-teman yang lain ada yang sudah menulis misalnya tentang Santorini. Santorini itu kan dia isu lingkungan juga kan. Ya. Ada singkatan, ada rindang atau apa di situ ya. Pokoknya itu dulu kumuh terus jadi. Tomula Buta Orindang dan Asli. Iya, itu gitu. Jadi teman-teman cek fakta sudah melakukan itu, ada media sudah melakukan cek fakta misalnya soal isu Santorini itu. Oke. Nah, Kejul ini liputanmu ini cukup banyak ya, saya melihat juga. Paling progresif ini. Nah, Saya freelance lah. tadi seperti yang Ngambil di. disebutkan sama Om Fer ini soal bagaimana kemudian jurnalis turun itu minimal punya pengetahuan. Nah, kau sendiri kan ini nikel ya. Misalnya di Gorontalo kan nggak ada nikel nih, terus tiba-tiba mau liputan nikel. Kayaknya mau ada Siap. nikel di Iya, Gorontalo. belum tentu. Kayaknya mau ada Kalau nikel. saya melihat begitu, orang di Gorontalo ini, kalau jadi begini Pak Wawan, saya itu kan sudah pernah melihat data, karena saya memang mengumpulkan data tambang itu dari tahun 90-an. Gorontalo ini kan wilayah konsesi Newcrest dulu. Mungkin tinggal 1/4 Gorontalo ini disisakan bukan Newcrest. Setelah ini Tropika segala macam ini, Newcrest ini mulai dari Subawa segala sampai Pohuat. Oke. Nah, cuma dia kan konsentrasi di emas. Nah, kita kan tidak tahu tembaga. Misalnya kan kalau tidak salah Kementerian ESDM itu membuka tender tembaga di Bone Pesisir. Ada itu. 1-2 bulan lalu. Nah, sebelum Pak Jul Iya, lanjut, siap. dugaan saya ya nikel juga tetap ada di sini. Cuma kan kita belum. Nah, nanti Pak PT Gorontalo, PT GM ya. Kita lagi ya. Bisa itu diulik. Nah, lanjut. Ya, ya kalau saya sebenarnya karena memang dulu juga karena awal kan kuliah di komunikasi terus gabung di lembaga pers mahasiswa Komunikasi di PIS ya? di Maksudnya? UNG. UNG. Iya, Jadi dia. Jurusan Ilmu komunikasi ilmu komunikasi. UNG. Oh, oke. Nah, Senior jadi ini. Senior. jadi memang karena saya punya ketertarikan di dunia jurnalistik itu gabung terus kita bikin kayak semacam lembaga-lembaga kecil
kayak POC, terus ke lembaga pers mahasiswa. Nah, di situ saya belajar, maksudnya mencari tahu apa sebenarnya bagaimana menjadi jurnalis. Dan dari situ, dari pengetahuan itu ya ketemulah orang-orang Aji, SCAJ dan sebagainya, dan mulai terjun ke ke dunia profesi yang langsung turun liputan kan. Nah, di situ bekal yang saya dapatkan adalah memang ketika turun ya kita minimal punya outline kecil lah, atau punya rencana. Kalau Denny ini punya proposal lah begitu. Ya latar belakang isu apa yang kita mau angkat, tujuan dan lain sebagainya, itu minimal yang saya pegang, dan itu masih saya pakai sampai saat ini. Itu yang perlu biar turunnya tidak acak begitu, tidak kalang kabut lah. Turun langsung mau apa. Kalau sudah pakai tor misalnya atau proposal begitu kan, oh kita mau liput apa, jelaskan ininya. Artinya dari rencana liputannya itu apa, mau ketemu siapa, narsumnya siapa, begitu kan. Biar abis ini saya tahu apa yang saya mau ambil. Terus dukungan cari literatur juga kayak data-data. Misalnya kalau liputan soal tambang ya itu kayak Om Fer bilang tadi, kita harus cari ekskavator itu diizinkan atau tidak. Kita cari undang-undang regulasinya kan, kebijakannya. Terus wilayah tambang ini masuk misalnya di wilayah apa, cagar alam kah atau apakah, kapan masuknya, sejarahnya, itu kan perlu kita cari tahu. Sebelum pertambangan misalnya perusahaan datang, apakah duluan mana, perusahaan atau rakyatnya, masyarakatnya. Itu kan perlu kita tahu juga untuk sebagai tambahan riset. Jadi riset minilah, kecil lah. Jadi itu bisa dituangkan ke latar belakang. Kalau sudah selesai ya TOR itu minimal 50% perencanaan liputan lah. Sisanya itu tinggal tambah di lapangan reportase. Kalau ada yang kurang tinggal tambah data-data lagi. Nah, kalau untuk pengalaman itu ya, pengalaman di lapangan ada 2 pengalaman. Pengalaman pertama saya itu pas liputan bencana Palu. Saya pernah liputan bencana Palu waktu itu. Liputan bencana Palu itu juga ya dengan kondisi yang kita bayangkan lah bagaimana di Palu, bencana Palu itu. Saya tidak ketemu. Ya, bencana Palu. Jadi itu pengalaman pengalaman pertama yang saya lihat. Berarti wartawan memang bukan hanya harus dibekali oleh TOR, tapi juga harus dibekali pengetahuan soal kondisi di lapangan begitu. Jangan tiba akal langsung turun, itu berarti bunuh diri. Apalagi misalnya kalau Om Fer bilang, Om Fer ke Pani misalnya bilang saya wartawan. Untung tidak dalam liputan investigasi. Kalau dalam investigasi berarti kita bunuh diri. Bilang saya liputan, saya wartawan dan sebagainya. Apalagi turun sama-sama dengan perusahaan. Berarti bisa dipertanyakan dia mau investigasi atau bagian dari humas perusahaan. Ya, jadi bias. Nah, itu yang yang tidak banyak dikerjakan. Nah, orang-orang akan memandang bahwa sebuah permasalahan lingkungan itu menjadi hal biasa saja karena tidak ada pembanding. Nah, misalnya di Pani itu bicara lingkungan itu kan bukan hanya bicara soal kerusakannya, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di sana, kan? Itu juga harus diketahui. Terus bisa kita hubungkan juga bagaimana dengan kondisi kelas pekerjanya di sana. Apakah mereka bisa berserikat atau tidak? Apakah mereka ada serikat atau tidak untuk memperjuangkan upah? Dari kondisi ekstraktivisme mereka menggali pertambangan, terus ada perusahaan. Nah, apakah mereka juga sejahtera tidak pekerjaan di situ, sejahtera tidak buruhnya di situ? Apakah dijamin soal mereka berserikat atau tidak? Itu kan juga bagian dari rantai kondisi kerusakan lingkungan karena hadirnya perusahaan. Nah, belum juga bicara yang tadi, yang orang-orang Kabilasa itu, yang ada ibu-ibu, bagaimana kondisi keselamatannya, bagaimana jalur amannya ketika mereka naik dan turun untuk ambil emas di dalam lubang itu yang digali. Nah, bagaimana penghijauan setelah itu? Saya juga pernah ke Batu Dulanga, liputan untuk ekotutorial, dapat fellowship dari SCAJ. Saya lihat memang badan sungai itu sudah tidak utuh lagi. Jadi ada kolam-kolam kecil gitu. Ini ketika selesai bagaimana penghijauan, bagaimana pengembalian kondisi sungai itu seperti awalnya, tidak diubah lagi setelah sudah tidak ada hasil, bagaimana dikembalikan lagi sebagai fungsi awalnya. Nah, terus harus dipertanyakan juga dari hulu ke hilir. Terus bagaimana di bawahnya. Nah, ternyata ada riset ya, Om Fer, dari Prof. Ramli itu ada merkuri di ikan-ikan dan burung yang diteliti tahun 2015-2016 lah. Itu sudah ada. Nah, itu kan tidak pernah disebarluaskan. Mungkin cuma dari laut yang saya baca pernah angkat itu mungkin, dan waktu itu ada media Gorontalo, online Gorontalo, saya lupa juga. Nah, terus habis itu soal pertaniannya, kan pasti air sungai di Marisa itu kan dipakai ke pertanian di Buntulia dan Duhiadaa. Itu saya liputan juga. Nah, ternyata ada petani yang mengeluh, mereka ketika pakai air itu, ketika mulai aktif penambangan di atas, mereka gatal-gatal. Kan merkuri itu kan dia bukan hanya bicara soal dipakai untuk mengolah hasil pertambangan,
Tapi kita harus cek juga itu kan kalau mengalir ke sungai, ke beras, ke tanaman itu kan, ke tanaman padi misalnya kan bisa terkontaminasi. Belum padi-padi tadi yang terkontaminasi dibakar kan lagi ke udara, dihirup lagi. Ini kan memang itu yang harus dipelajari juga, misalnya bagaimana kalau kita bicara merkuri itu juga harus di rantai merkuri itu kalau dia mengalir di endapan misalnya di sedimentasi masuk ke sawah atau padi yang sisa padi tadi itu dibakar ke udara kan disebar dihirup. Nah itu kita bisa lihat juga liputan dari hulu hilir saya maksud tadi itu. Nah kondisi kesehatan begitu untuk masyarakat itu bagaimana, misalnya ISPA atau apa dan lain sebagainya, airnya misalnya harus dilihat juga. Nah terakhir saya lihat DLH itu punya penelitian, DLH Pohuwato punya penelitian soal air di Pohuwato itu. Nah itu yang harus juga dibahas. Bukan daripada kita mau terjun bebas bahas siapa oligarki di belakang penambang, minimal kita bahas apa dampak kesehatan, dampak sosial ekonominya. Itu kan memang itu juga bagian dari liputan lingkungan sebenarnya. Dan tantangannya itu di media sendiri. Apakah si wartawan itu diberikan ruang berekspresi misalnya. Atau misalnya tidak usah turun ke lapangan, terjun ke PANI, terjun ke Suwawa dan lain sebagainya. Dia terjun dulu kalau dia di Pemkot atau di DPRD kota atau DPRD kabupaten provinsi. Coba cari ada berapa alek atau ada berapa rapat di DPRD itu membahas soal perda atau kebijakan soal lingkungan. Ada tidak? Minimal media juga ruang redaksi harus lihat kan kapasitas jurnalis. Dia tidak bisa turun ke lapangan, kendala ini dan lain sebagainya, dia biasa di situ. Nah tinggal di ini aja dikasih tugas, coba cari kebijakan apa yang pernah dibahas di sini. Kalau tidak itu kan bisa jadi sumber berita juga, ternyata pemerintah kita atau DPRD kita tidak punya kebijakan soal lingkungan. Nah itu lanjut sedikit Iya. Pak Jul, jangan sampai lupa lagi Iya, soal siap. Pohuwato, soal PANI. Jadi ada yang menarik itu, ada namanya jelly. Ya jelly. Nah jelly ini digunakan, dia semacam cairan, dia digunakan untuk mengebor mata bor ini supaya tidak mau panas atau patah, itu dia pakai jelly ini. Nah ini dalam jumlah besar Jelly ini ya. Nah, dan itu bikin misalnya di aliran sungai atau sumur yang itu jadi tidak bisa digunakan. Nah apakah jelly ini merebes sampai di bawah, ini juga belum ada yang menelusuri. Jadi jelly itu persoalan besar juga di sana. Ketika hujan dia dibawa ke belum ada yang telusuri. Masih artinya saya baru dapat bahwa jelly ini ketika jelly ini digunakan untuk pengeboran, setelah itu ke sumur atau ke apa, itu memang air tidak bisa digunakan. Itu keluhan dari penambang-penambang misalnya. Baik, ini sudah 1 jam. Oh, 1 jam ya? Oh. 1 jam kita ngobrol. Terima kasih. Ini menarik. Paling tidak kita dari perbincangan kita hari ini kita bisa dapat bahwa memang tadi ada hubungannya antara bagaimana kemudian intervensi ruang redaksi, kemudian kemampuan jurnalis membaca terutama ya soal isu-isu lingkungan. Kita tadi saya menarik yang soal jangan fokus ke soal oligarki. Kita melihat dampak paling bawah itu ya. Tadi menarik itu tadi soal merkuri, ngeri juga kita tuh. Tapi kalau dibakar selesai, kita mau dimakan nggak bisa, dihirup juga kena udara kan juga selesai. Kita nggak pernah ada wartawan yang Pohuwato yang melihat bagaimana kemudian berapa jumlah penyakit di puskesmas yang ternyata bisa ada korelasinya. Ternyata misalkan di lokasi-lokasi yang tadi itu di sawah ya di Buntulia ya, misalkan puskesmas Buntulia keluhan warga kan itu juga bisa gatal-gatal sebagai itu. Saya pernah nulis itu di ekotutorial gatal-gatal. Selain itu yang kita harus lihat dari kubangan ini bekas-bekas galian ekskavator di Poturulang adalah nyamuk. Iya. Entah dia malaria, Iya. berdarah atau apa kan. Betul. Kan ini kan tidak mengalir, dan menurut saya Pak Wawan, Pemda jangan diam soal ini. Dinas Lingkungan Hidup harus jalan, dia harus monitor, dia harus akan diperlakukan seperti apa ini, apakah ditimbun atau dia tidak bisa cuma tunggu nanti ada demo atau apa baru bergerak. Tidak. Kalau dia memang untuk kesejahteraan masyarakat ya dia harus turun. Itu kan ada data terkait itu malaria kan Pohuwato tertinggi itu. Oh ya? Iya, tertinggi. Sekarang ini? Iya. Nah, itu kan menarik. Yang tertinggi. Bisa. Karena nggak pakai kelambu. bahkan ada pembagian kelambu karena
Dari Oh ya? Bagian kelambu. dari satu kasus itu, dari satu kasus jadi ada yang dari Papua ke Papua tuh dia menambang, kemudian dari situ dia menyebar, bahkan 300% kenaikannya dalam waktu 3 bulan. Kalau saya tidak salah kan kemarin Tribun ada Oh, liputannya sudah ya, panjang, Lipun pokoknya. sudah anu. Iya. Oh, oke. Nah, Bulan lalu kita meliput itu panjang dan macam-macam karena kebetulan ada kontri juga di Papua tuh alhamdulillah. Jadi dia meliput dan banyak memang. Kita coba ini si Rafika juga langsung ngecek ke dinas kesehatan dan memang angkanya luar biasa. langsung. Ke persentasenya besar sekali. Ini menarik kalau bisa ke dinas kesehatan lagi. Kalau saya tidak salah ingat, tahun 2000-an awal itu di kota Gorontalo itu tidak pernah ada kasus demam berdarah. Nol kasus. Nol. Nol kasus. Saya ingat terakhir Christopher Pine itu yang Iya. Bung Abai Senior. dia adalah salah satu yang Kena juga. Nah, dari Oh, sana iya, ya. tapi dari Papua. Dari Papua. Nah, masalahnya kan ternyata kita selama ini lihat tidak ada kasus. Cuman itu aja saya tahu saya. Ternyata di Papua itu tinggi sekali kasusnya. Malaria bahkan dan paling banyak itu pertama bisa dibawa itu. yang Misalnya dari Papua baru dia kena dia bawa di sini. Iya, coba Ya bisa kalau bisa ya? ya bisa. Oh, berarti perlu ada ulasan khusus itu. Artinya bagaimana treatment buat Iya, yang betul. seperti ini tidak Ya. bisa. Ya. Baik, Om Per, kita akan brojul. Siap, Kita akan Wawan. akhiri podcast hari ini. Sayang Terima sekali. kasih. Terima kasih sudah cukup hadir. Saya tidak ingin menyimpulkan karena ini cukup banyak kalau saya simpulkan ya. Tapi saya pengen pengen menagih closing statementnya dari narsum kita yang hebat-hebat. Saya pikir 1 jam kayak sebetulnya 3 jam juga nggak cukup nih. Cuma karena kita dibatasi gimana closing statement dari apa kira-kira yang mau disampaikan. Kecuali terutama soal tips kepada jurnalis muda terkait lingkungan. Ini karena menarik nih. Kita harus mendorong ya, SCAJ harus mendorong, AJI harus mendorong, AMSI terutama dalam sebagai kapasitas sebagai organisasi media harus mendorong dalam medianya untuk ikut mengakomodir isu-isu lingkungan. Nggak harus turun ke lapangan ke tambang ya, minimal tadi soal isu soal malaria tadi itu kan itu juga ada beririsan dengan lingkungan. Nah, gimana nih tipsnya nih buat closing statement sekaligus? Nah, kalau saya sebenarnya menyediakan itu tadi jurnalis juga tidak dibatasi lah di ruang medianya, di redaksinya. Kalau dia mau punya passion ke lingkungan ya diberikan tempat di situ. Dan juga media harus wajib bertanggung jawab memberikan pengetahuan kapasitas ke Jurnalisnya bukan hanya berurusan lagi soal dapat kue, MOU dan lain sebagainya. Minimal juga memperhatikan kondisi kapasitas, kondisi juga kesejahteraan mereka di lapangan dan juga membekal itu tadi penguatan kapasitas bukan hanya dia diberikan pengetahuan tapi juga keamanan saat meliput karena isu lingkungan itu juga sangat sensitif. Oke, dia liputan di DPRD kota, tapi ketika dia menyinggung soal kebijakan pasti akan bersinggungan dengan orang-orang di balik itu kan. Nah, itu juga pasti entah dia dapat intimidasi dan lain sebagainya di jalan kita tidak tahu kan. Nah, itu perlu juga diberikan harus didorong pengetahuan ke jurnalis soal itu. Nah, juga SCAJ juga bisa untuk berbagi inilah pengetahuan soal itu di AJ juga di AMSI. Itu sih, dan itu yang paling penting dalam jurnalisme itu kan verifikasi. Nah, ketika kita dapat ini verifikasi, cek, verifikasi, konfirmasi, verifikasi. Biar disiplin verifikasi dan itu keberpihakan, berpihak ke orang yang tidak bisa bersuara lah begitu. Mantap nih closing statement. Iya, kayaknya kita harus ada sesi lain lagi yang khusus. Jadi begini, kalau saya standar perusahaan pers, jadi peraturan Dewan Pers untuk khusus standar perusahaan pers pelatihan itu wajib. Ya. Itu ada di standar perusahaan pers itu bukan cuma. Jadi standar perusahaan pers harus memberikan pelatihan buat wartawannya. Oke, itu ya. Tapi kalau kita ambil skop lingkungan khusus Kota Gorontalo, Pak Wawan, coba di mana pepohonan paling banyak di pusat Kota Gorontalo? Hanya di UNG kan? Gitu. Oke. Nah ini harus dijaga ini. Kalau pepohonan di UNG ini ditebang di habis Kota Gorontalo, pusat Kota Gorontalo. Kan ada cuma satu kan di jalan. Ya. Tapi yang benar-benar hutan Satu kota kawasan betul. tidak ada kan? Hanya di UNG. Nah, itu saya kira harus jadi perhatian juga bagaimana mempertahankan ini segala macam. Jangan cuma karena ingin ribut pohon potong atau apa. Iya, betul. Menarik itu. Hal-hal kecil saya kira kadang orang tidak perhatikan padahal ini jantung di Kota Gorontalo ini. Tapi kan orang tidak paham karena satu pohon itu Pak Wawan dia memberi kontribusi sampai 1 kilometer.
hasil penelitian. Jadi satu pohon itu kontribusinya sampai 1 Bayangkan. ya kadang orang kan pandang remeh kan kadang. Ya. Padahal ini kontribusinya. Loh, kalau ini hilang ini. Nah, saya kira ya hal-hal kecil soal lingkungan ini banyak ya, termasuk ya cengkono. Kita jangan dulu bicara sampah plastik segala macam. Ini yang begini saja sudah. Saya kira itu saja dari kami. Ya. Baik, itu dia Tribuners. Saya dan Rafika mau undur diri. Semoga nanti setelah ini kita bisa ada sesi lain untuk ngobrolin ini, terutama yang terkait medianya ya. Bagaimana kemudian media bekerja, terkait isu lingkungan dan macam-macam. Dari Tribuners, saya akhiri. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia.